Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, tadi syarat kalau kita akan melakukan posting, yaitu sudah harus kita selesaikan terlebih dahulu jurnal kita ya, baik di jurnal umum maupun di jurnal khusus. Jadi syarat kita posting itu berarti langkah sebelumnya harus sudah selesai dulu, yaitu jurnal. Nah, ini contoh saja ya anak-anak ya. Misalnya di sini kita punya jurnal umum, transaksinya sudah ada ceritanya, ini sudah tinggal dicatat ceritanya ya. Yaitu tanggal 1 Januari kita punya catatan, kasnya di debit 250.000, kemudian pendapatannya di kredit 250.000. Kalau lihat dari transaksi ini, berarti transaksi ini mencerminkan adanya penerimaan kas dari pendapatan. Kemudian tanggal 5 Januari ada beban gaji di debit sebesar 100.000 dan ada kasnya 100.000 di kredit. Nah, ini adalah jurnal umum ya. Nah, dari jurnal-jurnal umum seperti ini, nah dari catatan-catatan akun-akun di jurnal umum inilah yang akan kita pindahkan ke buku besar. Nah, dari contoh ini ada 3 kemungkinan sampai dengan tanggal 5 ada 3 buku besar yang harus kita buat. Yang pertama buku besar kas, yang kedua buku besar pendapatan, yang ketiga buku besar beban gaji. Nah, yang tanggal 5 Januari kasnya jangan hitung lagi karena sudah diwakili oleh buku kas yang sudah kita hitung di Januari tanggal 1. Jadi sampai dengan tanggal 5 Januari kita itu akan menyiapkan 3 buku besar. Yang pertama buku besar kas, yang kedua buku besar pendapatan, yang ketiga buku besar beban gaji ya. Kenapa? Sekali lagi karena kan posting itu untuk masing-masing akun ya. Untuk masing-masing akun yang sama nanti kita akan gabungkan di dalam satu buku yang sama. Oke, berarti ini ada 3 buku. Buku kas atau buku besar kas, buku besar pendapatan, dan buku besar beban gaji. Oke, nah bagaimana cara atau bagaimana format buku besar? Sebetulnya banyak pilihan kita bisa melakukan posting atau membuat buku besar ya. Yang pertama, kalau kita membuat atau akan memposting ke dalam buku besar 6 kolom, kolom yang harus kalian siapkan adalah namanya juga 6 kolom, berarti ada 6 kolom. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua kolom keterangan, yang ketiga nomor bukti dari transaksi ya kalau ada nomor buktinya. Yang keempat itu kolom debit untuk menulis angkanya, yang kelima kolom kredit, dan yang keenam adalah saldo. Nah, ini tuh berarti saldo itu sisa. Nah, ini perhatikan baik-baik kalau kita menggunakan buku besar 6 kolom ya. Posting yaitu memindahkan catatan-catatan atau transaksi-transaksi di dalam jurnal umum ke dalam akun-akun yang ke dalam satu akun yang sama berdasarkan pada akun-akun yang sama tersebut. Jadi misalnya sekarang kita akan membuat buku besar kas. Karena kan dari jurnal sebelumnya tadi ada buku besar kas ya. Nah, berarti yang akan kita buat pertama kali adalah kas. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan kalau buat posting itu harus berdasarkan urutan kelompok di kelompok akun ya. Jadi nomor 1 itu harus kelompok aset. Nah, kelompok aset juga kalian ikuti. Yang kelompok aset, di kelompok aset itu jadi nomor 1 apa gitu ya. Nah, yang jadi nomor 1 di sini adalah kas ya. Di sini ceritanya adalah kas. Nah, kalau kita pakai buku besar 6 kolom, caranya adalah tulis di kolom tanggal, yaitu tanggal transaksi yang ada kaitannya dengan kas. Atau jadi cari di kolom tanggal ini isinya ada, di kolom tanggal posting ini isinya adalah tanggal di mana transaksi yang berhubungan dengan akun kas itu terjadi. Ya. Nah, di sini di contoh kita di slide sebelumnya, di tanggal 1 Januari itu, ini kan ternyata tanggal 1 Januari ada transaksi yang terkait dengan kas. Sehingga tanggal 1 Januari itu ada, yaitu kas di posisi debit. Kenapa di debit? Karena di sini kita mencatat tanggal 1 Januari, kas itu di debit sebesar 250. Nah, kita tulis 250. Berarti tanggal 1 Januari kas kitanya di debit 250. Berarti saldo atau sisa terakhir kas kita sampai dengan tanggal 1 Januari ya masih ada 250.
dalam posisi di debit karena ini debit ya. Oke. Kemudian ada lagi tidak kas gitu ya. Ternyata ada lagi kas yaitu di tanggal 5 Januari. Tapi di 5 Januari ini kas kitanya ada di kredit. Nah, berarti ikuti. Kalau waktu di jurnalnya di kredit, berarti masuk ke posting juga posisinya tidak boleh berubah. Kita simpan di kredit juga. Nah, berarti saldonya sekarang yang tadinya 250 di debit, sekarang ada di kredit 100.000. Berarti saldo kas kita sisa 150. Kenapa Budi kurang? Karena kan posisinya di kredit. Yang asalnya di debit, kemudian ada di kredit, berarti dikurangi. Sehingga saldo kas kita sisa 150. Nah, nanti kalau di sini ada lagi transaksi-transaksi selanjutnya yang berhubungan dengan kas, berarti Anda masukkan lagi atau kalian masukkan lagi berurut ke bawah. Ikuti, kalau kasnya ternyata di debit, ya kita tulis di debit. Berarti yang misalnya ya, tanggal 6, dia kan terima uang 100.000 lagi. Nah, berarti di debit 100.000. Berarti saldonya sekarang jadi 250. Kemudian tanggal 7 ada lagi di jurnal umum kita di debit lagi 100.000. Nanti saldonya nambah lagi karena ada di debit ya. Oke. Nah, ini kalau buku besarnya 6 kolom. Nah, ada juga buku besar yang lebih simpel, yang lebih ringkas yang kita kenal dengan buku besar bentuk T. Jadi ini adalah huruf T. Nah, maksudnya huruf T itu begini. Nah, ini huruf T. Ini yang garis ke bawahnya, kemudian ini yang atasnya, payungnya. Jadi yang disebut dengan buku besar T itu ya karena memang seperti huruf T gitu ya. Ada garis ke bawah, kemudian ada payung di atas, dibagi dua, kiri dan kanan. Nah, kiri ini untuk debit, kanannya untuk kredit. Kalau pakai bentuk T, nah ya bentuk T itu karena hanya huruf T aja bentuknya, berarti tanggalnya kita tulis di sini ceritanya ya. 1 Januari ini ceritanya tahunnya. Nah, tadi kan kas kita di debit ya. Kas kitanya di debit. Kita tulis kasnya di debit. Kemudian tanggal 5 ada kasnya di kredit. Berarti kalau kredit tulis di sebelah kanan. Tanggal 5 Januari ada kasnya di kredit. Oke, sekarang di debitnya ada 250, Pak pakai bentuk ya. Di debitnya ada 250, di kreditnya ada 100. Berarti saldo kita sekarang sisa 150. Oke, perhatikan banyakan di mana nih gitu maksudnya ya. Di debit kita 250, di kredit kitanya 100. Berarti saldo kas kita itu kan banyaknya di debit dibandingkan di kredit. Berarti sisa saldonya itu ada di debit lagi. Kenapa di debit? Karena sebelumnya debitnya lebih besar daripada kredit. Berarti sisa uang kita tuh nggak mungkin ada di kredit, tapi adanya di debit karena ini yang lebih besar, itu maksudnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tanggal 6 ada lagi transaksi tadi menerima uang. Nah, berarti jangan dibuat saldo dulu. Jadi saldo ini akan kita ketahui, akan dapat kita hitung kalau pakai bentuk T ya. Akan kita dapat hitung kalau semua transaksi kas itu sudah selesai. Jadi kalau semua transaksi selama 1 bulan atau semua transaksi yang ada di jurnal umum itu sudah kita masukkan semuanya, baru kalian hitung saldo di bawahnya ya. Jadi jangan hitung saldo dulu kalau belum selesai dimasukkan semua angka-angkanya gitu ya. Oke, sekali lagi, jadi kalau transaksi kasnya banyak ya, transaksinya kasnya banyak, selesaikan dulu semuanya, baru nanti dihitung saldonya. Nah, saldo ini adalah menselisihkan debit dengan kredit. Oke. Nah, cara mengendalikannya adalah tidak mungkin saldo kas itu adanya di kredit. Pasti saldo kas itu harus adanya di debit. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan jurnal umum, ternyata saldo kasnya lebih banyak sisanya di kredit, itu salah. Nggak mungkin. Jadi saldo atau sisa kas itu pasti ada di debit. Ya, sekali lagi, jangan disaldokan dulu kalau transaksinya masih banyak yang belum masuk. Kalau sudah semua masuk, transaksi yang berkaitan dengan kas, baru dihitung saldonya, yaitu selisihnya antara debit dan kredit. Nilainya sama, ini 150, ini juga 150. Ya, oke. Nah, ini kita menggunakan contoh dari
latihan yang pernah atau contoh dari pencatatan kita waktu di jurnal umum yang lalu. Jadi di slide kita sebelumnya saya akan memberi contoh bagaimana cara kita mencatat transaksi dengan menggunakan contoh kasus Sabrina Wijaya ya, yang usahanya memberikan servis di Sentul gitu ya. Nah, ini saya ulang kembali. Kenapa saya masukkan kembali di dalam PPT kita? Karena kalau kita tidak memasukkan transaksi sebagai dasar untuk menjurnal, saya khawatirnya kalian bingung dari mana ya. Jadi asumsikan nih ceritanya ini transaksi kita yang Sabrina, sekali lagi waktu kita di jurnal umum lalu. Ini ada transaksi Sabrina yang harus kita catat ke dalam jurnal umum. Yang harus kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, ternyata hasil dari pencatatan kita ya ke dalam jurnal umum kita untuk Sabrina dengan nama Wijaya Bakti Service, kan usahanya namanya Wijaya Bakti Service kan usahanya ya. Ternyata jurnalnya secara lengkap di periode Juni itu ada seperti ini. Nah, ini ceritanya jurnalnya. Sekali lagi, jurnal ini kita dapat dari transaksi yang di sini ya. Sabrina menyetorkan uang kas sejumlah 5 juta. Sehingga jurnalnya adalah kas dengan modal ya. Kemudian tanggal 1 membayar beban sewa sebesar 400.000. Sehingga jurnalnya adalah beban sewa dengan kas. Tanggal 2 membayar uang untuk perlengkapan golf dan sebagainya. Jurnalnya adalah perlengkapan dengan kas. Ya, perlengkapannya di debit, kreditnya di kas. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 4 menyewa 40 mobil dengan biaya sewanya 3 juta, tapi kita bayar duluan 500.000 sehingga masih punya utang 2.500.000. Sehingga kita catatnya dengan beban sewa 300.000, kasnya di kredit 500.000, utang usahanya juga di kredit 250. Oke ya. Oke, kita baru sampai dengan transaksi tanggal 7 ya. Kita akan lanjut nanti saya terangkan kembali untuk transaksi di tanggal 14.